Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yoti. Bersama saya Rio di sini akan kembali lagi berbagi ke teman-teman tentang bagaimana membangun blog dengan menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. Oke, di sebelumnya kita sudah berhasil menghapus data ya. Menghapus data seperti ini, misalkan table post. Oke, ini agak sedikit lemot ya. Coba saya restart dulu. Oke, saya perlu restart servernya. Oke, di sini saya sudah ada beberapa post. Coba saya delete. Oke, kita udah berhasil mendelete pesannya kita ya. Maksudnya postnya kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengupdate data tersebut. Misal kita merubah judul atau isi kontennya. Oke, kita langsung aja ya bagaimana cara melakukannya. Pertama, kita buka dulu projectnya kita tadi sebelumnya, atau project yang kemarin-kemarin teman buat. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengedit tombol edit ini. Nah, jadi kita coba buka index root. Di root ini kita akan mengarah ke tampilan ke ini, ke blok edit, di mana blok edit ini di mana tempat form editnya. Jadi kita harus arahkan tombol itu ke sini, ke blok ID edit. Oke, jadi kita pergi ke list post. Oke, di sini button ini kita hapus saja. Kita akan buat suatu ancor. Dia itu akan mengarah ke blok. Kita kembali lagi, misalkan blok id/edit. ID-nya dari mana kita ambil ya? Kita ambil dari data yang sudah kita render sebelumnya. Misalkan this._id dan di luarnya /edit. Nah, di sini kita tambahkan lagi misalkan edit. Oke, misalkan saya refresh lagi. Oh, ini saya belum tambahkan kelasnya. Kelas form control. Saya refresh. Sorry. Coba saya lihat. Bukan kok kelas form control. Kelas button dash primary. Oke. Refresh. Oke. Kalau kita arahkan ke edit ini, coba lihat teman-teman di bawah samping kiri ini, dia akan menuju blok id/edit. Nah, jika saya akan klik ini, dia akan mengarah ke tampilan edit. Karena tampilan edit belum kita ubah, kita sekarang coba ubah. Misalkan di index ini, di edit post, kita misalkan ganti hello dunia ini jadi update data. Saya save. Server udah di restart, coba refresh. Nah, dia akan berubah menjadi update data. Oke, karena update data ini bukan merupakan sebuah form, jadi kita perlu membuat form ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan buat suatu file di sini dulu di dalam post. Namanya adalah post data. Post edit_post.hps. Di dalam post ini kita akan copy form itu dari create post ini ya. Kita akan copy, misalkan kita copy ke ini, ke edit. Nah, baru di controllernya tadi, kita balik ke controllernya, kita akan res.render buka string post dan edit_post. Oke. Saya save, refresh. Nah, sekarang saya refresh. Oh, sorry. Post, sepertinya saya salah nama ya. Edit post.hbs, benar sih. Post edit_post. Edit_post. Coba saya kecilkan lagi. Coba saya refresh. Servernya saya refresh juga. Coba misalkan. Nah, saat saya klik edit, nah ini kok ada yang gagal. Post edit post in view directory, dia bilang dia nggak ada, padahal kita sudah buat edit post.hbs. Coba kita render lagi, misalkan refresh, update data. Sekarang saya coba render.
res.render. Oh ya, ini kita nggak perlu ini ya. Coba kita sekarang refresh. Oke, di sini sudah kita tampilkan form update ya. Ternyata tadi nggak perlu slash di depan postnya. Oke, selanjutnya kita perlu melempar suatu data ke dalam edit postnya kita, karena agar kita tahu post apa yang kita update, postingan apa yang kita update. Bagaimana caranya? Ya kita buka try catch dulu. Try catch, kita harus mengambil data yang kita edit. Misalkan let edit post, misalkan await, karena kita menggunakan await jadi kita perlu asynchronous. Await misalkan find by ID, karena kita akan mencarinya menggunakan ID. Nah, untuk ID-nya kita ambil dari request.params.id. Nah, di sini kita ambilnya const ID post. Oke, jadi kita masukkan ID post dan kita tambahkan lin. Oke, coba kita log dulu, log misalkan di sini log edit post, sorry. Nah, dan kita render deh, render. Kita akan gunakan ini aja. Kita render, render post edit, dan kita masukkan data tadi. Data post yaitu edit post. Oke. Nah, untuk kalau dia error ya kita redirect ke blok aja ya. Kita redirect ke blok, terus lognya kita, log errornya kita share juga. Oke, seharusnya ini aman sih. Misalkan saya refresh, sorry. Saya sudah coba restart ulang. Misalkan saya balik lagi ke sini, saya refresh, saya edit. Nah, find by ID is not defined. Oh, sepertinya ada kesalahannya. Oh ya, kita perlu menambah modelnya. Post.find by ID. Oke, sip. Sekarang kita refresh lagi, edit. Oke, seharusnya di sini kita sudah mendapat data ya. Coba saya refresh ulang. Saya refresh lagi. Nah, saya sudah dapat data. Data ini saya akan mau tampilkan di view editnya. Oke, bagaimana caranya? Gampang sekali. Misalkan di sini saya pastikan dulu datanya sudah masuk. Jadi saya gunakan post.title misalkan. Saya buat satu paragraf. Oke, misalkan saya refresh. Sepertinya ada masalah ya teman-teman. Coba kita tambahkan tes dulu deh, tes data. Saya refresh, oh ternyata servernya belum di restart ini. Oke, nah muncul tes data. Nah, untuk ini saya akan tampilkan datanya, misalkan post.title. Nah, saya refresh lagi. Nah, yang kita edit misalkan judulnya AAA, jadi pas kita edit dia akan muncul AA. Nah, value-nya kita akan masukkan ke dalam formnya kita. Jadi di bawah name ini misalkan ini input title, jadi kita di title ini kita perlu menambahkan post.title, dan di text areanya di sini kita perlu memasukkan post.content. Oke. Sekarang saya coba refresh. Nah, ini dia teman-teman. Di sini formnya sudah terisi sesuai, misalkan saya tambah post, misalkan BBB saya simpan. Oke, saya ke tabel post, saya refresh. Di tabel post ini misalkan saya mau edit BBB ini, dia akan otomatis mengisi formnya dengan BBB. Nah, setelah di form ini kita perlu menyimpan hasil editnya ini ke root yang sini, tapi kita ganti aja, jangan kita menggunakan put karena
output sudah tidak bisa disupport lagi di HTML ya. Jadi kita post tapi di belakangnya kita tambahkan update. Oke. Selanjutnya di mana ya, di editnya ini kita perlu mengarah ke blog slash ID-nya kita tadi, misalkan post.title bukan post dot underscore ID, dan satunya lagi ditambahkan edit. Nah, jika setelah mengarah ke sini, misalkan saya refresh ini lagi, setelah ini misalkan oh ya, saya perlu update buttonnya. Buttonnya kita ganti dengan tipe submit sudah. Saat saya simpan, dia akan mengarah ke blok ini, blok ID dan edit. Tapi ini sepertinya belum diubah. Sudah sebenarnya update blok ID update. Nah, update data. Coba saya restart servernya dulu. Oke, harusnya saat saya refresh, misalkan saatnya saya coba kita lihat dulu deh. Formnya ini udah mengarah ke blok ID dengan edit, ditambah edit ya. Bukan edit ya, kayaknya saya salah deh. Tapi update. Oh ya, sorry. Saya salah di bagian ini, di formnya ini bukan edit tapi update. Oke, pantas dia nggak bisa tadi. Oke, sekarang saya coba refresh lagi. Saat saya simpan, dia akan mengarah update data. Nah, di update data ini, kita akan simpan datanya di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan suatu function dari function MongoDB yang namanya, yang ada di sini saya sudah masukkan, yaitu find by ID and update. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, misalkan saya ke controllernya nih. Saya sudah dapat ID. Yang perlu kita intens adalah ID post. Yang perlu kita deklarasi dulu adalah const ID post. Misalkan ID-nya itu diambil dari request.params.id. Nah, parameter kedua adalah body. Const body post. Misalkan body post ini dia merupakan sebuah objek. Oke, bodinya ini merupakan sebuah objek. Misalkan konten kan, karena parameternya itu adalah ada title, kok konten title dulu. Titlenya ini value-nya kita ambil dari request.body.title. Karena ini merupakan sebuah form tadi, jadi kita tinggal memanggilnya aja. Di parameter kedua adalah konten. Oke. Saat kita sudah menyetingnya, yang perlu kita lakukan adalah kita menyimpan data tersebut. Kita perlu buat try catch lagi. Yang ini kita komen dulu, hilangkan aja boleh. Misalkan try catch const update post. Caranya yaitu find sebentar, karena ini menggunakan asinkronus, jadi kita perlu deklarasi async dulu. Await post dot find by ID and update. Nah, find by ID and update ini kita perlu dua parameter. Yang pertama adalah user ID, kita ambil dari ID post ini. Kok user ID sih? ID post. Oke. Dan parameter kedua adalah value yang kita gunakan tadi, yang kita ambil dari formnya. Itu merupakan sebuah objek $set dan parameternya adalah body post. Oke teman-teman, ini saya
keluarkan dulu deh. Saya benarkan kalau sudah diupdate, misalkan kita log aja langsung, log update post, dan setelah diupdate kita misalkan res.redirect ke blog aja, blog. Nah, blog. Nah, kalau dia error juga kita akan redirect dia ke blog dan kita cetak errornya juga, like error. Oke, coba kita sekarang coba teman-teman ya. Misalkan dari table. Di table ini yang konten BBB ini sama edit, misalkan ganti konten update misalkan. Konten update. Saya simpan. Setelah saya simpan, loh, sepertinya ada masalah ya. Saya perlu restart dulu sepertinya. Sorry. Saya perlu restart dulu. Misalkan ini saya kecilkan biar kelihatan. Misalkan edit. BBB misalkan konten update. Saya simpan. Oh, ini sepertinya fine. Sepertinya ada masalah teman-teman ya. Oke, sepertinya ada masalah ya. Coba kita, oh ya, kita lupa menambahkan params ID. Coba kita ini lagi, refresh lagi, edit, coba misalkan simpan. Oke, sudah berhasil ya. Ternyata tadi lupa S-nya ya. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Bagaimana mengupdate data juga ya. Saya sudah berhasil delete juga. Misalkan ini saya ganti, misalkan konten baru, update baru. Saya coba simpan lagi misalkan. Oke, sudah tersimpan. Dan di MongoDB kita coba kita cek lagi di sini di bagian cluster, di bagian collection. Oke, di sini sudah update baru juga jadi, dan data kita cuma hanya ada satu. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman, bagaimana mengupdate data di konten kali ini. Masih record. Jangan lupa di like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya, di like sebanyak-banyaknya, di komen jika ada merasa bingung atau bagaimana, dan jangan lupa di share juga ya ke teman-teman agar teman-teman yang lain bisa memahami bagaimana membangun blog menggunakan Node.js, Express, dan MongoDB. Dan jangan lupa juga mungkin ada masukan teman-teman ya untuk konten berikutnya, bisa ditaruh di kolom komentar juga. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.